Sumatera seperti yang telah saya utarakan tadi, inilah lahan untuk penyamaian bibit yang akan kita tanam di gang atau celah buncis tadi. Itu masih baru berumur 45 hari baru panen. Jadi kita menyiapkan tanaman yang akan ditanam di jalur atau gang yang akan kita buat seperti yang kita bicarakan tadi. Inilah bibit yang mau kita tanam. Kita mau bibit kol sama cabai rawit atau sawi putih. Jadi inilah bedengan yang kita buat, dan kita menyemai di tanah langsung. Kenapa kita buat langsung di tanah? Karena curah hujan kita perkirakan cukup untuk membasahi penyamaian kita, dan kita tak perlu menyiram setiap hari. Dan kita akan buat penyamaian ini supaya bibit kita tumbuh sehat dengan cara kita kalau di Sumatera banyak yang bisa kita buat untuk penutup bibit kita. Nggak mesti seperti plastik apa, tapi kita memakai daun-daun pete-petean kalau bisa dibilang di daerah kita di Sumatera. Jadi seperti inilah lahannya, dan kita akan coba untuk mulai untuk pembibitan ini. Kita bedeng, kita cincang, buat kompos, dan kita buat juga kompos kita ada dua macam, pakai minyak ikan. Minyak ikan itu terbuat dari tulang belulang, daging, sirip, usus, hati, yang kita fermentasi dengan mempergunakan M4 dan rebung, pepaya, batang pisang. Jadi nanti kita bisa lihat kayak mana perkembangan bibit yang kita tanam. Seperti inilah lahannya, dan kita akan tabur. Dan penabur bibit yang biasa kita pergunakan, ya kita menabur menyemai dengan cara kita akan serakkan. Jadi inilah caranya. Jadi ikuti trik yang kita gunakan. Seperti ini. Kita menyemai bibit terlebih dahulu, karena ini yang akan kita siapkan untuk generasi berikutnya di tanaman buncis tadi, supaya tumpang sari selalu berlanjut, dan lahan yang kecil tadi bisa menghasilkan seperti yang kita bilang puluhan juta. Kita di Sumatera, saudara-saudara kita, seperti itu caranya. Dan kita tak perlu buat penyemaian seperti yang ada di penyemaian pembibitan, karena biayanya besar. Kita mempergunakan seperti ini. Kita tabur, kita bisa buat pembibitan dengan sempurna. Harus merawat. Caranya simpel, perlu makan biaya besar, nggak perlu itu yang rumit. Dan ini setelah kita tabur akan kita timbun nanti dengan tanah yang halus, dengan cara
korek gang yang ada di pijaan kaki kita ini. Kelihatan yang besar dan kita dapat dengan banyak, makanya kita masih gunakan seperti media tanam seperti ini. Hasilnya bukan berarti kita mempunyai biaya yang sedikit, hasilnya tidak maksimal. Oke, biar kita buat, dan caranya seperti ini. Kita akan coba buat tutup bibit yang kita tabur tadi seperti ini, jangan terlalu tebal supaya bibit yang kita tanam bisa mendorong, contohnya bisa inilah yang kita gunakan supaya jangan ada istilah bertani itu mesti dengan biaya yang besar. Sebenarnya tidak, dengan ketekunan, keuletan, kesabaran, biaya yang minim, kita bisa bertani dan sukses. Tapi harus kita perhatikan perawatannya. Seperti ini. Jadi inilah yang kita lakukan. Seperti ini. Ini kita siram dengan menggunakan pestisida supaya jangan diangkat semut. Setelah itu ini nanti atasnya ini kita tutup dengan mempergunakan daun-daun petai-petaian supaya begitu kecambahnya naik, lalang tidak tumbuh. Jadi daun petai-petaian itu bisa menjadi pupuk untuk tanaman kita. Dia akan bertumbuh segar. Dan ikuti nanti video berikutnya setelah ini. Mungkin untuk besok bisa kita perlihatkan apa daun petai-petaian yang kita bilang yang di Sumatera, dan gimana nanti hasilnya kita akan selalu buat di YouTube. Sekian dan terima kasih.